Bagaimana Oke. cara mengatasi anak malas belajar sehingga bisa bersemangat untuk belajar? Oke, tadi sebetulnya yang pertanyaan pertama itu bisa dilakukan ya, gitu. Jadi itu gimana sih supaya anak lebih enak lah belajarnya. Yang tadi poin-poin tadi ya harus menyenangkan, kemudian fisiknya juga udah siap, begitu. Kemudian kita lihat beberapa hal yang terkait dengan apakah ada distraksi dan sebagainya. Nah, tapi misalnya ini terkait anak malas belajarnya itu harus kita dudukkan dulu sih masalahnya gitu. Masalah malesnya itu karena apa? Karena bisa multifaktor ya gitu. Bisa karena minat, nggak di situ gitu. Bisa karena belum pernah nih puas dengan pembelajaran di mata pelajaran itu. Itu apa namanya sangat berpengaruh loh. Jadi maksudnya dia belum pernah sukses. Nah, biasanya anak jadi males gitu. Kalau dulu sih mungkin ya kalau aku kuliah mungkin kayak aduh kayak statistik susah banget terus kayak nggak bisa-bisa gitu. Jadi setiap ada statistik tuh kayak ya udahlah nggak bisa gitu kayak seadanya aja yang semampunya aja gitu misalnya ya. Anak pun begitu gitu. Kalau belum pernah ada keberhasilan, dia biasanya jadi males. Atau bisa jadi hal yang lain. Misalnya, anak ini udah bisa melampaui tugas itu justru. Dan tugas yang diberikan gak menantang. Nah, ini jadi multifaktor ya gitu. Kalau misalnya memang gak menantang ya, berarti kan kita bisa lihat atau mengkomunikasikan ke gurunya. Anak ini kayaknya udah pinter nih di sini, kayaknya harus ditambahin lagi eh apa gitu ya, maksudnya si materinya lebih menantang lagi gitu. Jadi anak malas belajar ini harus dilihat dulu apanya gitu ya. Apakah motivasinya? Kalau motivasinya tadi bisa nih dengan misalnya kita kasih atau rumuskan tuntutan belajar yang mudah dicapai untuk anak dulu deh. Gitu ya. Misalnya lagi ngerjain tugas banyak nih gitu. Mama pengen kamu ngerjain 2 soal deh gitu. Nah, ketika berhasil, bisa ya gitu. Ternyata karena kan mungkin 2 soal awal masih mudah nih gitu. Nah, itu diapresiasi tuh biasanya, oh oke, aku mau coba deh yang selanjutnya gitu. Nah, kalau selanjutnya ternyata belum bisa, ya kita bisa dampingi, kita bisa bantu sehingga uh, anak pun tetap ada rasa puas gitu ya di aspek belajar sehingga dia pengen belajar gitu. Nah, gitu. Jadi kayaknya perlu ditegakkan dulu ya uh, masalahnya di mana gitu karena banyak banget gitu. Iya, iya. Itu Mbak siapa ya? Mbak Fitriani ya? Iya, Fitriani. betul. Mm-mm. Kalau misalnya nih ternyata si alasan malesnya itu karena bukan di minatnya, itu berarti kita sebagai orang tua gimana nih, Pai? Oke, jadi misalnya anak memang Yang nggak minat terlalu gitu. tertarik gitu ya Mm-mm. sama bidang ini atau area ini gitu. Kita perlu aware juga sih, memang anak nggak bisa semuanya expert gitu ya. Kalaupun mampu, ya ada yang menonjol, pasti ada yang memang nggak terlalu menonjol gitu. Itu kan khasnya ya, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu. Tapi balik lagi ini kan proses belajar. Ya setidaknya anak ini bisa lah apa ya namanya memahami materi yang basicnya lah begitu ya. Kalau misalnya di hasil misalnya ya masuk UKM lah gitu ya. Apa sih namanya? Bukan UKM apa sih standar nilai lulus ya minimal itu deh gitu ya. Kalau memang dia nggak minat karena ya tetap harus lulus kan gitu anak ini gitu mau nggak mau tetap harus lulus gitu
Faina dulu nggak terlalu bisa statistik, tapi kan tetap harus lulus ya gitu. Ya minimal mau nggak mau harus dicoba meskipun effortnya lebih besar daripada teman-teman mungkin yang memang jago nih di statistik gitu. Gitu sih ya. Oke, yang penting kita mendorong pada batas apa ya, kalau bisa mungkin kalau tidak minat mah tidak harus menonjol, tapi seminimal mungkin dia harus bisa lulus lah bahasa kitanya gitu ya Pak ya, bisa menguasai Betul. yang dasar-dasarnya, tetap Betul. harus kita dorong untuk bisa gitu ya. Oke, Atau mungkin tambahannya jadi inget, mungkin tambahannya gini, kadang-kadang nggak minat itu karena memang mungkin eksplorasinya belum pas gitu ya tentang hal ini gitu. Kita bisa sebetulnya merubah minatnya, maksudnya, nak kenapa sih nggak suka? Ini tuh bisa begini loh gitu. Ini tuh kamu kalau pintar matematika nanti kalau misalnya punya permen tuh bisa bagi adil sama adik misalnya gitu. Oh gitu ya gitu. Nah itu kan mungkin anak tuh belum nyampe ke sana, tapi kalau kita sampaikan bahwa apa sih tujuan belajar tadi, misalnya pembagian itu untuk apa, mungkin minatnya jadi tumbuh gitu. Jadi selain kita menumbuhkan minat, juga motivasi, tapi ya kita lihat memang mana sih aspek-aspek yang memang anak ini menonjol atau memang anak-anak ini ya minimal bisa aja deh gitu. atau bisa juga karena metodenya terlalu monoton, bisa jadi ya. Jadi kita coba cari metode yang lain yang lebih menarik. Jadi anak-anak semakin menarik untuk mempelajari pelajaran itu ya. Betul.